Halo, kembali lagi bareng gue di sini. Sekarang kita sudah sampai di volume 21 yang berjudul Tohka Good and First Half. Dan sebentar lagi rangkuman LN Data Life akan tamat. Ya, itu aja sih. Oke, biar nggak buang waktu, yuk langsung masuk ke rangkumannya. Melanjutkan cerita yang kemarin, kini sudah 1 tahun berlalu sejak kekuatan roh lenyap dan Tohka juga ikut hilang. Dan sekarang semua orang yang menjadi roh telah menjadi manusia normal kembali. Di sini Sido masih menjadi seorang sad boy dikarenakan dia masih mengingat tentang Tohka yang sudah hilang. Singkatnya, saat Sido sedang menjemur pakaian, muncul 4 gadis yang memakai seragam SMP. Mereka adalah Natsumi, Yoshinon, Mukuru, dan Mana. Ya, di sini mereka sudah kelas 3 SMP dan bentar lagi masuk SMA. Lalu tak lama kemudian muncul Kotori dan singkatnya mereka berlima berangkat ke sekolah. Lalu Sido dihampiri oleh Origami dan mereka berangkat ke sekolah. Ya, mereka sebentar lagi juga lulus SMA. Dan sekarang Ellen telah kehilangan ingatannya tentang Westcott dan DEM. Dan sekarang dia menggantikan posisi Rene di SMA sebagai guru. Dan bekerja di Ratatox menggantikan Rene. Di kelasnya Sido tetap menjadi sad boy dikarenakan ya Tohka udah nggak ada gitu ya. Nah di kelas dia tuh nantapi kursi kosong aja. Ya kursinya itu tempatnya Tohka dulu tapi dia udah nggak ada gitu. Pokoknya sad boy lah dia. Di sisi lain di fraksi Nus, Maria telah mendapatkan tubuh aslinya kembali atau tubuh manusianya. Dan itu tidak dibuat dengan rasial melainkan teknologi Ratatox. Ya, kenapa sekarang pakai teknologi Ratatox? Ya, karena sekarang rasial kan udah nggak ada, kekuatan roh kan udah hilang. Jadi ya pakai teknologi. Singkat cerita, Sido jalan-jalan bareng Origami. Ya, di sini Sido masih sad boy meskipun diajak jalan-jalan, diajak kencan gitu ya. Ya, di sini kencannya itu ya kayak biasanya gitu. Ya, nggak usah dijelasin, kalian pasti paham lah. Terus yang menarik di sini ya, Origami itu ngajak Sido berfoto menggunakan pakaian pernikahan layaknya Sido dengan Kurumi di OVA-nya. Lalu di sini mereka mendiskusikan kebebasan Sido untuk memilih seorang gadis dengan aman. Ya, terserah dia gitu. Ya, yang bisa dipilih Sido ya terserahnya termasuk dengan mendiang Tohka. Di sini Origami bilang, jika Sido melupakan Tohka maka dia akan membencinya. Ya, intinya Origami di sini kayak rival banget gitu ya meskipun udah gak ada, dia tetap nganggep Tohka sebagai rivalnya. Ya bisa dibilang ini rival sehidup semati gitu ya. Pokoknya the best lah. Lalu tiba-tiba Origami merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana menjadi gelap, lalu dari belakang muncul seseorang yang menyerangnya. Saat Origami melihat wajahnya itu penuh dengan keputusasaan. Ya, wanita itu adalah Beast. Lalu cerita pindah ke Nia. Di sini Nia memanggil Sido untuk menyiapkan makanan saat dia sedang mengerjakan manga bersama Ellen dan Maria. Nah, karena udah dibikinin makanan sama minuman, di sini Nia ngasih hadiah sebuah kencan. Di sini Nia ngajak kencan Sido untuk minum-minum di restoran Prancis gitu ya. Lalu saat kencan outfitnya Nia itu loh, cantik banget dan elegan. Pokoknya aku suka. Waktu kencan Nia tuh tanya kepada Sido gitu ya, apa yang akan kau lakukan setelah lulus? Di sini Sido menjawab, aku ingin kuliah dan setelah lulus kuliah aku ingin masuk ke Asgard Electronic. Jadi yang belum tahu ya, Asgard Electronic itu adalah perusahaan yang mendukung Ratatox dari mendukung apa itu namanya senjatanya, perlindungannya dan sebagainya. Menurut Sido, tempat itu adalah satu-satunya tempat di mana penelitian tentang roh dilakukan. Jadi ya dia pengen ke sana gitu ya. Mendengar itu, Nia sadar kalau Sido masih memikirkan tentang Tohka gitu ya. Ya, namanya juga sad boy-nya nggak selesai-selesai karena ditinggal orang yang dia sayang, ya gimana lagi. Lalu Nia bilang kalau roh itu udah nggak ada, tapi Nia tidak mau menghalangi keinginan Sido. Lalu mereka melanjutkan kencan dengan bahagia gitu ya. Ya meskipun Sido masih sad boy. Lalu tiba-tiba sama seperti Origami, Nia terkirim ke tempat yang gelap lalu dia diserang oleh Beast. Lalu sekarang ceritanya pindah ke Kurumi. Ya, di sini di kediamannya Kurumi alias di rumahnya Kurumi itu ngelihat foto lamanya. Ya, jadi fotonya itu Kurumi lagi
cosplay. Jadi yang belum tahu ya, Kurumi itu dulunya adalah seorang Chunibyo. Ya, mata ditutupi satu, terus dadan kayak gitu, terus berlagak kayak punya kekuatan gitu, tapi ya ujung-ujungnya juga punya kekuatan. Tapi sekarang udah hilang. Lalu singkatnya Shido datang ke rumah Kurumi. Di sana Doi disambut oleh Kurumi dan mereka berbicara gitu. Lalu Kurumi ngajak Shido pergi mengunjungi makam Sawa alias makam teman Kurumi dulu. Ya, setelah berdoa dan berbicara panjang, mereka meninggalkan makam Sawa. Lalu saat pergi, Shido menatap ke langit dan dia berkata, "Aku ingin bertemu dengan Tohka lagi." Lalu secara tiba-tiba alarm gempa berbunyi dan semua orang disuruh evakuasi layaknya kalau muncul roh gitu. Ya di sini si Dutu bingung apakah ada roh baru, apa ini olah dim, apakah ada penyihir pintar seperti Wesker yang bisa bikin roh lagi gitu ya. Pokoknya banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, kok ada alarm gempa lagi gitu. Lalu Kotori menghubungi Shido dan memberitahu kalau itu kemungkinan adalah roh dan Kotori berniat menteleportkan Shido. Lalu tiba-tiba muncul Beast di hadapan Shido. Ya tentu saja hal itu membuat Shido kaget ya dikarenakan dia nggak pernah tahu tentang roh ini. Ya di sini Shido tuh ngira kalau dia itu adalah Tohka. Lalu roh itu bilang kalau dia tidak ingat dengan namanya. Lalu cerita flashback ke Yoshino beberapa hari atau 1 bulan yang lalu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu dia tuh ngingat masa lalunya. Jadi ceritanya 26 tahun yang lalu sebelum mendapatkan kembali ingatannya, Yoshino adalah anak yang sakit-sakitan. Dia tuh dibesarkan oleh ibunya dan yang seorang janda. Karena penyakitnya, Yoshino menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumah sakit. Lalu ibunya yang bernama Nagisa menghadiahkan boneka kelinci bernama Yoshinon. Ya karena dia nggak bisa jaga anaknya karena selalu kerja. Jadi ya itu boneka anggap aja buat gantiin ibunya jagain Yoshino gitu. Nah Yoshino tuh pengen berterima kasih ke ibunya. Jadi ya dia bikin boneka kelinci junior buat dikasih ke ibunya. Tapi hal buruk datang menimpa dirinya. Ibunya meninggal karena kecelakaan. Ya karena hal itu Yoshino menangisi ibunya yang nggak lagi mengunjunginya gitu ya. Dan penyakitnya semakin parah. Sampai-sampai Do itu kesulitan untuk bernafas. Lalu muncul Phantom atau Mio yang memberikan kristal spiral. Dan Yoshino berubah menjadi seorang roh. Dan hal itu menyembuhkan penyakitnya. Lalu dia menghilang dari rumah sakit setelah itu. Dan setelah mengetahui masa lalunya, Yoshino memberitahu Shido kalau dia udah ingat. Ya tentu saja hal itu membuat Shido senang. Dikarenakan sekarang Yoshino mengetahui masa lalunya dan tahu kalau tentang ibunya. Bentar, ini kenapa gua agak belibet ya ini bicaranya ya. Aduh, sorry. Oke lanjut. Lalu kembali lagi kepada Shido yang sedang berhadapan dengan Beast. Ya, gempa tadi itu juga dirasakan oleh semua mantan roh. Anjay mantan, widih. Oke, gue juga lupa bilang di sini Beast punya 10 pedang ya. 10 pedangnya itu memiliki kekuatan malaikat dari kristal spiral. Dan Beast juga punya sepasang cakar besar yang bisa digunakannya sebagai senjata. Ataupun untuk menyerang. Ya namanya senjata itu untuk nyerang. Mengetahui Shido dalam bahaya, kakak tercintanya dalam bahaya gitu ya, Kotori langsung menteleportkan Shido. Ya, di sini semuanya itu pada bingung kenapa kok ada roh gitu ya, bukannya roh itu udah nggak ada gitu. Dan mereka juga bingung cara menghadapinya karena kekuatan mereka itu udah nggak ada. Ini gimana kok jadi useless gini? Dan singkatnya mereka merasa kalau Beast itu bukan berasal dari Mio atau bukan dibuat oleh Mio. Tapi mereka juga nggak tahu asalnya tuh orang dari mana kok tiba-tiba muncul gitu. Nah, di sini layaknya MC pada umumnya, Shido berniat mendekati Beast tapi langsung ditolak oleh Kurumi. Ya wajar lah kekuatannya aja udah hilang ya kan. Udah nggak punya cara buat nyembuhin luka gitu ya. Masa mau ngorbanin diri itu namanya mati konyol nanti. Tapi di sini mereka masih belum tahu kekuatan menyegel Shido itu masih ada apa kagak gitu ya. Jadi ya masih abu-abu lah yang buat nyegel gitu. Ya pokoknya di sini Kotori nggak ngebolehin Shido ya karena dia tuh takut Shido akan mati
dan akan meninggalkannya. Wah. Ya di sini Kotori bilang kalau dia sangat mencintai Shido. Ya di sini Kotori tuh ngungkapin perasaannya yang sejujur-jujurnya. Di sini ya Kotori itu tadi yang seperti gua bilang di sini bilang, "Shido, aku mencintaimu. Aku nggak mau kamu pergi," gitu. Lalu Shido di sini menjawab perasaan Kotori. "Ya, aku mencintaimu, tapi bukan seperti seorang kekasih, melainkan cinta seorang kakak." Ya, bisa dibilang di sini Kotori tuh kena family zone. Lawannya friendzone, anjay. Ya, di sini setelah drama yang panjang gitu ya, saling debat, saling adu apa itu namanya pemikiran gitu ya. Akhirnya Kotori setuju untuk membantu Shido. Dan sekarang Kotori menggunakan dua pitanya, yaitu pita hitam di sebelah kanan, pita putih di sebelah kiri, dan jadinya hitam putih. Wah. Lalu mereka mendukung Shido untuk ngebuat roh itu jatuh cinta kepadanya dan akan disegel. Tapi di sini beda karena Shido sekarang udah nggak punya kekuatan yang dia segel ya, kekuatan dari roh yang dia segel. Termasuk kekuatannya Kotori yang bisa buat regenerasi. Dan resikonya semakin tinggi, resiko mati semakin tinggi. Wah. Lalu datang tak diundang ya. Tiba-tiba bis menyerbu ruangan pengarahan Fraxinus menggunakan lubang cacing dari pedangnya. Kekuatannya ini persis seperti Mikael. Tapi hal itu tidak membuat Shido menyerah dan dia bilang, "Sekarang mari kita mulai perang kencan kita." Dan cerita pun bersambung. Ya, itu tadi rangkuman volume 21 ya. Gak terlalu panjang karena ya ini terlalu mudah gitu ya. Ya nggak terlalu mudah sih. Ceritanya itu ya biasa ya, kebanyakan itu ya cuma cerita-cerita gitu, kehidupan yang kayak gitu. Yang penting itu yang bis muncul. Jadi ya maaf kalau pendek gitu ya. Dan yang panjang itu justru yang volume 22. Ini gue masih bingung ini ngerangkumnya gimana ini. Gue masih dapat 45 halaman lagi, masih kurang berapa tadi ya? Lupa. Jadi ya sabar aja. Dan di sini Kotori ditolak sebagai kekasih namun diterima sebagai adik. Ya agak kasihan sih. Ya itu aja sih, maaf kalau kurang jelas atau kurang panjang ya menurut kalian. Tapi menurut gue ini sudah cukup. Bilang aja bang kalau lo males segera aku biar panjang-panjang. Gua pikir simple ini rekamannya coy. Jadi ya itu aja sih. Sorry kalau ada salah-salah kata gitu ya. Widih. Dan kalau ada yang kurang bisa ditambahin gitu. Sok lah tambahin ya. Oke udah selesai. Gue pamit dulu. Bye.